Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Karena hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri, fungsi kosinus dan tangen. Kalau minggu lalu kita udah belajar yang sinus ya, beserta contohnya. Dan sekarang kita akan belajar yang kosinus dan juga tangen. Nah, seperti biasa ibu akan jelasin nih dari mana sih kita bisa dapat si persamaannya gitu ya, biar kalau lupa rumusnya bisa ingat gitu ya. Nah, oke, kalau kalian perhatikan ini tuh sebenarnya grafik apa nih, sin atau cos ya. Ini sekilas emang kayak sin ya, cuman perhatikan intervalnya nih. Ini kan dari sini 0 ya. Ya, kalau bentuk yang kayak gini tuh kan cos. Nah, ini tuh grafik fungsi y sama dengan cos x. Nah, kayak tadi nih, misalnya ibu ambil suatu titik ya, suatu garis lurus nih yang misalnya di y sama dengan a ya, jadi garis lurus tarik di pas y sama dengan a nya nih, diterusin pasti akan ada sebuah titik potong antara garis yang merah ini dengan kurva-kurvanya. Contohnya di sini nih kan ketemu gitu ya garis sama kurvanya. Oke, nah taruhlah misalnya di sini itu alfa, berarti kan titik potongnya x, y berarti alfa, a gitu ya. Nah ini di sebelah kiri kan, di sebelah kirinya sumbu y kan, jadi sumbu x nya di kiri gitu ya, itu kan min alfa ya kan. Nah coba perhatiin aja, si alfa ini kan dia bakal berulangnya di mana nih, di sini kan. Nah di sini nih dia berulang setelah 360 derajat. Jadi satu lembah ada satu bukit gitu ya. Dia berulang setelah 360 derajat. Oh berarti ini tuh alfa plus 360 gitu. Nanti kalau ini grafiknya kita terusin kan periodik itu masih lanjut ya. Ia bakal ada alfa plus 720 derajat. Atau bisa kita tulis alfa plus 2 kali 360 derajat. Sampai berapa kali putaran gitu ya, bisa jadi 3 kali 360 derajat, bisa jadi 4 kali 360 derajat gitu. Nah itu kalau si alfa. Gimana kalau si min alfa nih, dia tetap berulang juga nih tuh, yang sebelah kiri dia ketemu lagi kan, sama periodenya juga 360 gitu. Jadi ini bisa kita tulis min alfa plus 360 gitu. Begitu juga nih, perhatiin yang kiri nih tuh, ini tuh kan bisa kita tulis alfa min 360 ya kan. Nah kalau yang min alfa berulangnya di sini nih, dia juga berulang setelah 360, tapi karena di kiri jadi min alfa min 360 derajat. Nanti kalau diterusin lagi ya berapa kali, tinggal berapa kali 360 derajat gitu ya. Nah ketemu pola nggak sih sebenarnya? Ketemu dong, kita bakal ketemu adanya pola ketika x-nya itu alfa plus berapa putaran kali gitu. Jadi k kali 360 derajat gitu. Jadi bisa jadi kayak tadi ada 2 kali 360 derajat, bisa jadi 3 putaran, bisa jadi 4 putaran dan lain sebagainya yang kita representasikan dengan huruf k. Atau ya ada 2 kemungkinan, bisa jadi x-nya itu yang min alfa. Kalau tadi yang alfa nih bisa jadi yang min alfa, tapi sama berulangnya setiap 360 derajat gitu. Jadi ini dia persamaan cos ya, persamaan kosinus. Jadi sama ya 360 derajat, tapi depannya doang yang beda, alfa dan min alfa gitu. Atau bisa sih sebenarnya kita tulis plus minus alfa plus k 360 derajat. Intinya sih nanti harus ngitung 2 kali gitu, yang ini sama yang ini gitu. Nah gimana sih penerapannya, langsung aja nih ke contoh ya. Jadi ini yang udah tadi kita temuin ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Nah pertama kan kemarin kita harus tahu dulu nih, kan ini cos 2x sama dengan setengah. Nah setengah itu kan di kuadran 1 ya, karena dia positif. Nah nilai cos yang di kuadran 1 yang nilainya hasilnya setengah itu berapa? Nah coba harus diingat-ingat lagi nih sudut istimewanya. Berapa nilai cos yang nilainya setengah? Oke, nilainya ada 60 ya. Berarti cos 2x
itu sama dengan cos 60 derajat loh, gitu kan. Ya udah, berarti inilah alfanya. Nah, berarti kita akan punya 2x itu sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, atau 2x sama dengan min 60 derajat plus K dikali 360 derajat gitu. Nah, cuman harusnya kan ini kan X sama dengan kan, di rumusnya itu kan X sama dengan, tapi kok ada duanya. Ya gimana caranya biar duanya hilang? Kita bagi kedua ruas dong dengan 2, ya kan, atau pindah ruas gitu kan duanya. Jadi X sama dengan semua yang ada di sini kita bagi dengan 2 gitu. Jadi 30 derajat plus K dikali 180 derajat gitu. Begitu juga nanti persamaan yang kedua, ya kan, X sama dengan min 30 derajat plus K dikali 180 derajat. Jadi dua-duanya dibagi 2 gitu ya. Nah oke, kita bakal yang pertama dulu nih, di X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat, which is kita udah ketemu tadi X sama dengan yang pertama 30 derajat plus K dikali 180 derajat karena udah kita bagi 2. Nah seperti biasa coba-cobain K sama dengan berapa gitu ya. Ambil aja misalnya kan, karena K itu elemen bilangan bulat. Bilangan bulat itu boleh dari minus berapapun sampai positif berapapun gitu ya. Nah misalnya di sini ibu langsung ambil aja K-nya sama dengan 0. Kalian boleh kalau mau dari min 1. Kalau K sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 30 plus 0. Karena 0 kali 180. Hasilnya berapa? Ya 30 derajat gitu ya. Ambillah yang kedua, kalau K-nya sama dengan 1. Sama kayak kemarin ya, X-nya sama dengan 30 plus 1 dikali 180. Berapa? 210 derajat. Masih bisa nggak tuh kemungkinan kalau rentangnya di 0 sampai 360? Ibu sampai lupa jelasin intervalnya. Jadi interval ini maksudnya nggak boleh di luar ini. Nggak boleh tuh kurang dari 0, misalnya negatif. Atau nggak boleh tuh lebih dari 360, misalnya 370. Gak boleh ya. Ini masih kemungkinan coba nih. Kalau masih penasaran dicoba ya. Jadi kalau K nya 2, 30 derajat ditambah 2 dikali 180 nih. Berarti kan 30 ditambah 360 ya. Berarti 390 derajat. Oke. Nah ini yang memenuhi ya. Memenuhi 30 kan di antara ini. 210 juga masih memenuhi. Ini gak memenuhi. Berarti udah jangan diterusin. Nah sekarang kita ke yang kedua nih. Ketika X-nya itu sama dengan min alfa plus K dikali 360 derajat. Yang udah kita temuin tadi, X-nya sama dengan min 30 ya. Min 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Sama kayak tadi dicobain K-nya 0. Berarti X-nya sama dengan min 30 plus 0. Min 30 derajat. Gitu ya. Terus K-nya 1 berarti berapa? X-nya sama dengan min 30 plus 180. Berarti 150. Terus cobain kalau K-nya 2 ya. Berarti X sama dengan min 30 derajat. Jangan lupa derajatnya ya. Nah, plus 2 dikali 180 gitu ya. Berarti min 30 plus 360. Berapa nih? 330 derajat. Ini udah mepet banget. Berarti udah ya. Nah 30 tidak memenuhi, negatif soalnya. Tidak memenuhi interval ini. Harusnya harus positif ya. 150 ya masih memenuhi, dia di dalam sini. Berarti oke lah. 330 juga masih memenuhi ya. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya yang memenuhi diurutin 30, 150, 210 sama 330. Selesai. Yeay. Next. Oke. Next ini ada sama ya, cuman ini aja yang beda nih. Nah, kalau kayak gini ini juga intervalnya beda nih.
Oh, sebentar. Nah, jangan bingung ya. Sebenarnya sama aja ya, kita coba ya. Nah, kalau kayak gini gimana nih Bu? Pertama, proses dulu si 2 cos 2x plus 1 itu sama dengan 0. Kita bisa proses nih, 2 cos 2x sama dengan min 1. Nah, 2 ini bisa kita bawa ke kanan, jadinya cos 2x sama dengan min setengah. Nah, berarti berapa sih cos yang nilainya min setengah? Nah, kemarin ibu gak sempet nih jelasinnya ini. Berapa nilai cos yang nilainya min setengah? Nah, coba kalian ingat ya, ini kuadran-kuadran gitu ya. Yang nilainya positif kan ini kuadran 1 semuanya nilai positif. Semua sindikat tangan kosong, inget gak? Jadi di kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 yang positif cuma sin. Kuadran 3 yang positif cuma tan. Yang kuadran 4 yang positif cuma cos. Berarti ini cos kalau negatif kemungkinan ada di kuadran 2 atau di kuadran 3. Ya kan? Nah, ini kan 0 sampai 180 derajat. Berarti terserah kalian mau pakai kuadran 2 atau 3. Misalnya kamu pakai kuadran 2 nih. Kuadran 2 itu kan berarti dia kurang dari 180 ya. Berarti caranya ya 180 min gitu kan. Berarti 180 min berapa nih? Gitu. 180 min berapa? Nah, min berapanya gimana caranya? Ini kan min setengah. Coba abaikan dulu negatifnya. Jadinya setengah. Nilai di kuadran 1. Jadi lihat di tabel sudut istimewa, cos itu berapa sih yang nilainya setengah? Di kuadran 1 nih. Nilainya setengah, cos itu berapa? Cos 60 kan. Jadi ini sama aja 180 dikurang 60. Gitu. 180 dikurang 60 itu berapa? 120 derajat. Oke, berarti ini itu sama aja cos 120 derajat gitu. Oke. Nah, berarti kita udah punya 2x itu sama dengan 120 derajat ya, plus k dikali 360 derajat. Cuman masih ada 2-nya. Berarti harus kita bagi dengan 2. Berarti x sama dengan 60 plus k dikali 360. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu 2x sama dengan min 120 plus k 360. Kenapa min 120? Ya rumusnya aja alfa sama min alfa kan. Tadi alfanya 120, sekarang alfanya min 120. Baru kita bagi 2, berarti x sama dengan min 60. Nah, ini ngaco nih, Bu Awi ngaco nih. Ini aturan dibagi 2 kan 180 dong. Ini udah gregetan nih yang sadar dari tadi ya, maaf ya. Plus k dikali 180 derajat. Oke, seperti biasa kita bakal kerjain yang pertama. Kalau alfa plus 3k dikali 360 derajat. Yang pertama tadi udah kita bagi 2, jadinya x sama dengan 60 plus k dikali 180. Nanti yang kedua negatifnya ya, x sama dengan negatif 60 plus k dikali 180 derajat. Nah, ya seperti biasa sih dicoba-coba aja. Boleh k dari min 1 boleh, atau mau k-nya dari 0 boleh, atau mau k-nya dari 1 boleh. Dikira-kira aja ya. Nah, karena ini intervalnya itu dari min 180 sampai 360, berarti boleh dong kita coba-coba dari negatifnya. Jadi kita coba di k-nya min 1. Berarti x sama dengan 60 derajat ya, ditambah min 1 dikali 180. Nah, berarti kan sama aja 60 min 180 ya. Berarti sama aja min 120 derajat. Gitu. Oke. Nah, terus kita coba k-nya sama dengan 0. Berarti x sama dengan 60 derajat ditambah 0. Ya, sama dengan 60 derajat dong, gitu kan.
Terus kita coba K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 180 ya, 180 aja lah ya. Ya kan? Nah ini 240 derajat. Masih mau ditambah lagi nggak jadi 2K? K-nya jadi 2 gitu. Ya kayaknya bakal lebih sih ya. Oh mau dicoba aja. Kita coba aja ya. Oke. Kalau K-nya sama dengan 2 ya, berarti X sama dengan 60 plus 2 dikali 180. Berarti kan 60 ditambah 360. Gitu kan? Jadi 420. Udah gede juga tuh ya. Nah, karena di sini intervalnya dari min ini ya, min 180, berarti min 120 itu termasuk nggak? Memenuhi atau enggak? Memenuhi dong. 60 memenuhi juga. 240 memenuhi juga. Nah, ini udah yang lebih dari 10 berarti tidak memenuhi. Nah, sama ya di sini. Boleh misalnya dari K-nya min 1 ya, makanya X itu sama dengan min 60 min 180. Ya, jadinya berapa? Min 240 ya. Terus ambil kalau K-nya 0. Berarti X sama dengan min 60 plus 0. Ya, min 60 lah ya. Terus ambil kalau K-nya 1. Berarti X-nya sama dengan min 60 min 180. Sorry. Nah, ya. Jadi 120 derajat. Kalau K-nya 2 berarti X sama dengan min 60 plus 2 kali 180. Nih biar gak bingung ditulis semua nih ya. Berarti X nya sama dengan min 60 plus 360. Berarti 300. Nah kayaknya udah gak bisa lagi nih kalau kita gedein lagi angkanya. Langsung aja cek min 240 termasuk gak di dalam interval. Gak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Ini min 60 memenuhi dong. 120 memenuhi. 300 memenuhi. Berarti himpunan penyelesaian kita urutin dari yang paling kecil. Ada min 120 dulu. Terus min 60 ya. Terus berapa tuh? 60 derajat. Terus 120 derajat. Terus 240 derajat sama 300 derajat. Banyak juga ya. Nah begitulah caranya ya. Oke, sip. Habis ini kita lanjut ke persamaan trigonometri fungsi tangen. Jadi langsung lanjut ke video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.